Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita cek dulu kehadiran kita. Ya, sekarang tanggal berapa? 25. Oke. Abdul Aziz hadir. Alisa, Annisa, Arif. Izin, Pak. Oke. Arifin, Aulia, Delvita, Degi, Delvia, Elsa, oke, Fadli, Gina, Khaira, Muhammad Aditya, Muhammad Fajar, Nabila, izin ya, Nawada, siapa nih? Fazri, Raffi, Rifki, Riyad, Rizka, Suci, Syarifah, izin KSM, Ulfa, Zahra, Zahwa, KSM. Oh ya, Zakia. Oke, baik. Sebelum kita mulai, pembelajaran kita dengan baca basmalah. Kita lanjutkan materi kita, ya. Pada materi sebelumnya kita udah membahas beberapa hal tentang kunci kerukunan. Masih ingat nggak? Nah, kunci kerukunan pada materi sebelumnya kita membahas tentang kunci kerukunan. Ada 4 poin yang kita bahas ya. Yang pertama disebut dengan tasamuh atau toleransi. Yang kedua musawah, persamaan derajat. Yang ketiga tasawuf, tawasud atau moderat. Yang keempat ukhuwah, persaudaraan. Sudah kita terangkan dan kita jabarkan masing-masing sesuai dengan porsinya, ya. Sampai kepada ukhuwah kita bedakan dalam 3 bentuk kemarin ya. Yang pertama ukhuwah insaniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah watoniyah. Maka kita lanjut pada pertemuan kali ini materi kita sesuai dengan schedule yang kita atur, bahwa kita masuk kepada ragam penyakit hati yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Ya, kepada kelompok 1 kita persilakan untuk mempresentasikan hasil yang dibuat oleh kelompok 1. Silakan. Oke. Udah dibuka, udah ditutup lagi di dokumen. Apa? Yang nih, ini dah besar. Full screen F1. Mana ini? Ya, oke.
Enggak nyambung. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil presentasi kami tentang akhlak tercela, nifak dan gharab. Oleh karena itu, sebelum kami mempresentasikannya, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Fadli Fauzan, di sebelah saya ada Riyad Akramul, di sebelahnya ada Suci Permatasari, dan di sebelahnya ada Alisa Widiawati. Baiklah, pembahasan kita yang pertama adalah nifak dan gharab yang akan dijelaskan oleh Alisa. Pada Alisa kita persilakan. Menghindari akhlak tercela, nifak dan ghadab. Pertama, pengertian. Nifak menurut bahasa, nifak berasal dari kata nafika yang artinya salah satu lubang tempat lubangnya ya rebu atau hewan sejenis tikus. Selain itu, nifak juga berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Sedangkan nifak menurut istilah adalah sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Baiklah, dalil tentang nifak adalah surat At-Taubah ayat 67 yang akan dibacakan oleh Riyad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Sadaqallahul azim. Artinya orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang munkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Maha dan Allah yang segala firman. Baiklah, selanjutnya adalah jenis-jenis nifak. Yang pertama adalah nifak imani, yaitu suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Yang kedua adalah nifak amali, yaitu
baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kemudian dari hadis riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu yang akan dibacakan oleh beliau. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhib. Artinya, jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Jenis-jenis daya marah. Menurut Imam Al-Ghazali, daya lemah yang pertama ada daya lemah. Daya lemah ini dengan tingkat daya marah yang lemah, seseorang akan memiliki harga diri yang rendah dan hina yang berdampak pada tidak melakukan tindakan apa-apa atau hanya diam terhadap hal-hal yang haram atau hal-hal yang bersifat munkar. Sedangkan daya kuat adalah daya marah yang keluar dari diri seseorang sehingga seseorang keluar dari kontrol akan akal dan agama. Saat seseorang marah seperti ini, maka nurani dan daya pikir warasnya sudah hilang. Perbedaan dari daya lemah dan daya kuat ini terletak pada reaksi dari orang tersebut terhadap marah yang ia rasakan. Daya lemah ketika ia hanya diam saja ketika adanya tindakan-tindakan yang tidak pantas yang ia rasakan. Sedangkan daya kuat adalah tindakan atau respon yang ia keluarkan ketika ia mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak pantas. Kemudian dampak negatif dari perilaku kodam. Yang pertama, menemui banyak kesulitan sehingga penyesalan. Yang kedua, rusaknya hubungan persaudaraan. Yang ketiga, menerima murka dan laknat dari Allah. Yang keempat, menghindari godab. Menghindari godab yang pertama dengan cara meredam amarahnya dengan bersabar. Kemudian yang kedua, senantiasa berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, meredam amarah dengan berwudu. Keempat, meredam amarah dengan mengubah posisi. Dan kelima, memberi maaf. Baiklah, itulah pembahasan kami tentang ghadab. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, silakan. Ya, silakan kepada petugas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rafael. Saya perwakilan dari kelompok 3. Ingin bertanya, mengapa ketika seseorang merasa marah, ia harus mengubah posisinya menjadi berdiam diri? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada pertanyaan lain pada Zakiat? Baiklah, saya Zakiat Hidayah dari perwakilan kelompok 7 akan bertanya ke kelompok 1. Jelaskan bagaimana cara menghindari perilaku marah terhadap. Apakah masih ada yang memberikan pertanyaan kepada Adit? Silakan. Baik, nama saya Muhammad Ditya Yusufi dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada kelompok lain. Diilustrasikan, misalnya Fadli marahnya ketika mengingatkan temannya. Misalnya Riyad misalkan berpacaran dengan si Fulana. Kemudian setelah diingatkan berkali-kali, Riyad juga belum sadar dengan kesalahannya. Nah, ketika itu Fadli memarahi
Mengapa ketika merasa marah seseorang yang tersebut harus berubah posisi? Jawabannya adalah karena ada pada sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang jika marah dia harus merubah posisinya. Karena hal tersebut sangat dianjurkan untuk menahan amarahnya. Agar marahnya tersebut dapat mereda. Namun jika marahnya tidak reda, maka hendaklah ia berpaling. Menurut hadis dari Rasulullah SAW, yang artinya jika salah seorang di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Jika hal itu cukup baginya, maka cukup jika marahnya reda. Namun jika marahnya tidak reda juga, maka hendaklah dia berbaring. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Jadi menurut hadis ini adalah bahwasannya kalau sekalipun kita marah, kita disunahkan untuk berdiam untuk menghindari adanya penyesalan-penyesalan yang ada di akhir nanti. Apakah kelompok 3 merasa puas? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu dampak sifat gadap. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dampak sifat gadap adalah menemui banyak kesulitan hingga penyesalan, karena seseorang yang marah itu biasanya dipengaruhi atau sedang dalam pengaruh setan. Makanya di sini disebutkan menemui banyak kesulitan hingga penyesalan. Karena setiap kita marah, pasti kita akan terbawa kepada suatu hal yang negatif, sehingga itu membuat kita menyesal di akhirnya. Yang kedua adalah rusaknya hubungan persaudaraan. Secara logika saja, jika kita sama teman kita marah, pasti hubungan kita bakal menjadi renggang, kecuali salah satu di antara kita ada yang mengalah dan minta maaf. Dan yang ketiga adalah menerima murka dan rahmat dari Allah. Karena Allah tidak suka menyukai orang yang marah. Maka dari itu sebaiknya kita tidak melakukan sifat gadap ini dengan melakukan pencegahan yang telah disebutkan oleh teman kita tadi. Bella, apakah kelompok 6 sudah merasa puas?
tidak dapat berubah, maka kita harus mencari cara lain agar teman kita tersebut tidak ke bawah kepada yang lebih buruk lagi. Apakah bisa dimengerti? Penyanyi telah menjawab pertanyaan sebelumnya. Kemudian dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya jika kita ingin membenarkan seseorang, pertama benarkanlah dengan lisan. Jika tidak bisa, maka benarkanlah dengan perbuatan. Nah, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya seperti yang telah disebutkan dari pertanyaan tadi, jika telah berulang kali diingatkan, namun tidak membuat jerak yang orang yang disebutkan tadi. Nah, apakah marah boleh untuk hal kebaikan? Bella, pertanyaan dari Adit bakal dijelaskan oleh Adit. Sebenarnya kalau kita tuh marah untuk kebaikan itu diperbolehkan, karena Rasulullah itu bukan berarti dia tidak pernah marah. Rasulullah itu pernah marah. Dia tuh tidak pernah marah kecuali hukum Allah itu dilanggar. Contohnya ada pernah orang sholat dia tidak ke masjid, maka Rasulullah saat itu marah. Dia pergi membawa api untuk untuk membakar rumah karena dia tidak sholat di masjid. Itu tandanya berarti Rasulullah pernah marah. Itu kita jadikan sebagai referensi untuk menjawab, untuk kita contoh. Dan apalagi kalau kita itu berpacaran itu kan sama dengan zina. Sedangkan wala taqrabuz zina innakan sesungguhnya jangan dekati zina, sesungguhnya itu yaitu innakan ada sesungguhnya itu adalah dan jalan menuju dosa. Oleh sebab itu kalau kita itu berarti kita tuh marah itu diperbolehkan, tapi tak pada tempatnya. Inilah kepada Adit, dipersilahkan. Saya akan mengulang kata hadis, marah itu pada tempatnya. Marah itu boleh, tapi tidak melampaui batas. Melampaui batas itu sebagaimana kayak kita berkata kasar, tidak sopan, atau yang tidak membuat hati lawan bicara kita tidak senang. Itu sudah dipengaruhi setan. Tapi kalau marah-marah biasa atau tidak melampaui batas itu wajar saja.
rumah dibakar, apakah tidak ada yang menimbulkan kemarahan dari dalam diri? Kalau kan berarti kita tuh marah tuh merusak persaudaraan. Contohnya saja kalau seumpama ya agama kita itu diolok-olok, apalagi sekarang ini banyak yang mengolok-olok agama kita kan, seperti pembakaran Al-Quran, seperti Nabi Muhammad dicela, katanya penyihir lah, apalah. Apakah kita tidak marah? Sedangkan agama itu turun dari Allah. Masa ya agama Allah kita dicela, kita tidak marah? Itu namanya orang apa tuh? Berarti kita itu tidak beriman kepada Allah. Kalau kita memang beriman kepada Allah, kita pasti marah kalau agama kita dicela. Tapi tidak boleh juga berlebihan. Sekian, terima kasih. Baiklah, disimpulkan kepada kelompok langsung ke inti dari pertanyaan, apakah bisa dikatakan bahwa perilaku ghadab adalah perilaku yang tercela, sebagaimana yang telah disinggung dari beberapa pendapat tertentu tadi. Apakah, ya saya ulangi pertanyaannya, apakah perilaku godok termasuk perilaku tercela? Perilaku godok itu termasuk akhlak tercela apabila itu sudah melebihi batas dan marah tanpa sebab, sehingga yang menyebabkan kemarahan tersebut melebihi kadarnya. Dan akhlak itu bakal berubah menjadi kebaikan apabila kemarahan itu ditempatkan kepada tempat yang sebaiknya, seperti marah untuk kebaikan, marah untuk menegur teman yang tidak pernah berubah, karena mungkin teman itu berubah apabila kita sudah marah, karena beberapa orang tidak mengerti dengan kata-kata halus atau kata lemah lembut. Apakah ada Masih ada pertanyaan? Sudah habis? Sudah selesai? Tutup. Baiklah, mungkin itulah hasil presentasi dari kami mengenai apa tercela nifaq dan ghadab. Kami memohon maaf apabila kami kesalahan kata, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aplaus kepada kelompok 1. Silakan. Baik, kita coba ulas kembali apa yang telah ditampilkan oleh kelompok 1. Alhamdulillah, penampilan yang cukup bagus. Mudah-mudahan untuk kelompok berikut lebih bagus lagi. Oke? Baik, kita lihat dari materi kita adalah tentang ragam penyakit hati. Yang punya buku lihat bukunya. Yang nggak punya buku siapkan catatannya. Seperti biasa, ya. Jangan bengong, ya. Yang pertama materinya adalah nifaq, ya. Nifaq yang telah diartikan oleh kelompok tadi berasal dari kata nafaqah, ya. Bukan nafiko, ya. Nafaqah, ya. Nafaqah yang artinya salah satu lubang tempat yarbu. Yarbu tahu?
Tikus. Tikus tahu nggak? Kalau Anda ke sawah, ada tikus. Dia punya lubang. Ya. Lubangnya kelihatan. Nah, tapi kalau di kantor nggak ada kelihatan lubangnya ya. Kalau di kantor, ya, jangan salah Anda. Yang di sawah yang punya lubang ya. Kalau di kantor nggak punya lubang. Nanti di lubang tikus yang pertama itu akan kelihatan. Ketika kita mencari tikus di lubang yang ada, dia akan keluar dan sembunyi di lubang yang lain. Artinya apa? Nifak itu dilihat dari depan bagus. Ya, dari depan bagus. Tapi di belakang menyembunyikan sebuah keburukan. Itu yang dikatakan nifak. Ya, yang dijabarkan oleh kelompok satu tadi, nifak adalah memperlihatkan sebuah kebaikan dan menyembunyikan sebuah keburukan. Nifak sifatnya, munafik orangnya. Nah, jangan salah pula. Ya. Paham? Nah, dasarnya ini tadi udah dibacakan, bagus lantunan ayatnya ya. Kita lanjut. Jenis-jenis nifak. Ya. Nifak di sini ada dua jenis yang dimunculkan. Ada nifak imani, ada nifak amali. Ya. Yang pertama nifak imani. Catat. Nifak imani, kalau di sumber lain nanti garis miring, buat garis miring aja. Nifak imani, garis miring, nifak i'tiqadi, i'tiqad. Itu juga nanti ya. Nifak akbar, itu juga dia. Jadi nifak ini berkaitan dalam masalah keimanan dan keyakinan. Keimanan dan keyakinan. Orang yang dalam perbuatannya menyatakan dia percaya sama Allah, beriman kepada Allah dan Rasul, tetapi dalam hatinya mengingkari ajaran yang dibawa oleh Rasul. Itu nifak. Maka nifak ini membawa pelakunya kepada kafir. Bahkan bisa keluar dari agama Islam. Ya, tadi pertanyaan kan seputaran masalah ghadab. Ya, apa contoh nifak imani kan? Dan tahu. Nifak imani atau nifak besar apa? Contoh. Ketika dia melakukan suatu perbuatan, misalnya ketika ditanya temannya apakah dia sholat, Iya. dia jawab iya, sedangkan dia tidak melakukan sholat tersebut. Boleh? Nah, yang lain? Dah? Siapa? Namanya siapa kemarin? Tahu? Nifak imani. Oke, lanjut. Dah. Nifak imani, dia meyakini saya Islam, saya percaya Allah, saya percaya Rasul. Salat enggak? Puasa enggak? Berarti dia meyakini ada Allah Rasul tapi mendustakan ajarannya. Maka dia membawa kepada kafir, bahkan keluar daripada agama Islam. Itu pelaku nifak besar. Karena berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan, iman. Ya, itu nifak imani. Ya, lanjut. Nifak amali. Ya. Garis miring nifak kecil. Garis miring nifak asghar. Nah, ini kalau baca sumber lain banyak macamnya nanti. Bingung pula Anda. Nifak amali berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan. Nah, ini tanda-tanda nifak kecil itu. Ini contohnya. Ya. Bila bertengkar, berbuat dosa atau melampaui batas. Kalau dalam satu hadis
ciri-ciri orang munafik itu salasa, yang gitu. Di sini ada 4, ya. Yang 3-nya kan itu ke bawah. Bila diberi amanah khianat, berbicara dusta, berjanji ingkari. Yang keempatnya itu dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan 4. Bila bertengkar melampaui batas. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan sebuah mengungkap sebuah kasus, ya, atau berdebat, kalau seseorang itu sudah mengaku, ya, kita tidak boleh menghardik, memarahi lagi. Nah, itu melampaui batas itu. Nah, kemudian ini pelaku ini bisakah kita membuat seseorang kafir? Bisa, kalau dikerjakan secara keseluruhan pada diri seseorang. Tapi kalau satu aja dia kerjakan berjanji ingkar, bisa dikatakan kafir? Belum. Ya. Ini yang disebut dengan nifak kecil. Nah, paham enggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau misalkan kan salah satu. Kalau dia mengerjakan salah satu bisa dibilang fasik atau enggak, Pak? Fasik, jatuhnya fasik. Ya. Orang yang mengerjakan perbuatan padahal dia tahu, jatuhnya pada fasik. Tetapi dalam masalah imani, ya, dia tahu, tetapi dia mendustakan seluruhnya. Bahkan orang yang berkaitan dengan imani ini, dia yakin, dia percaya Islam, tetapi dia bangga dengan kehancuran Islam. Nah, ini nifak imani juga. Senang dia Islam itu hancur. Ini, ya. Nah, itu kalau nifak kecil ini tadi. Kita tahu berdusta itu dilarang kita kerjakan, masuk kepada fasik. Oke, lanjut. Ya. Akibat buruk nifak, barangkali ada yang mau ditanyakan tadi dari kelompok tadi. Tadi ada enggak? Akibat buruk dari nifak. Paham tum? Next. Oke. Menghindari perilaku nifak. Nah, ini. Ya. Dah. Selalu berusaha menjaga amanah, membiasakan sifat jujur, meningkatkan keimanan, selalu bersyukur. Enggak perlu diperdebatkan itu. Yang penting yang baik-baik aja, aman. Dah, lanjut. Ghadab. Amarah. Ya. Ghadab adalah sifat emosional seseorang muncul ketika sesuatu yang tidak dia ingini atau dia senangi. Ghadab, ya. Sikap marah, emosional. Kapan emosional muncul? Yang menyebabkan marah ini ketika di sesuatu yang tidak dia senangi atau tidak dia sukai. Nah, boleh marah? Boleh. Maka tadi ada pembahasannya sampai sini. Daya marah. Daya marah kita bagi pada 3. Ini 2 baru ya. Kita bagi pada 3. Yang pertama daya marah lemah.
Daya marah lemah adalah orang yang tidak mempunyai emosi sedikit pun. Tidak marah sedikit pun. Dihina, dicaci, dipukul, diam saja. Itu bukan sabar. Bego namanya. Ya. Bego namanya itu. Loh, Anda goyang. Nah. Masa? Ya? Diapain kita nggak marah-marah? Biar aja terus. Nah, ini bukan sabar. Ya, bukan sabar, Bung. Lanjut. Yang kedua, daya marah sedang. Daya marah sedang. Jangan langsung kuat ya. Kalau kuat ini bahaya. Jangan dari yang lemah langsung kuat aja. Jangan. Ya, sedang dulu. Kalau daya marah sedang, emosional kita, rasa marah kita sewaktu-waktu juga diperlukan dan muncul. Bagaimana marah dibolehkan? Sebatas tidak mengalahkan akal sehat Anda. Ya, boleh marah. Tadi disampaikan oleh siapa? Rasulullah marah. Bahkan Rasulullah lebih ganas dari panglima perang ketika di medan perang. Ya. Rasulullah sabar. Dilempari tai, diludahi. Ya enggak? Marah Rasulullah? Tidak. Tapi kalau masalah keyakinan akidah dia diinjak-injak, Rasulullah bersedia mengangkat pedang. Marah. Boleh marah? Boleh. Sebatas wajar, tidak mengalahkan akal sehat. Ya. Jangan marah. Makanya waktu anak bapak yang kecil TK dulu paling hafal hadisnya. Ya, ketika bapak marah dia mengucapkan hadis, la taqdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Nah, itu anak bapak TK dulu. Ketika bapak marah dia bacakan hadis langsung. Gimana mau marah? Jadi kalau marah-marah bapaknya nanti bacain hadis cepat. Ya. Ya, marah-marah Pak Kepala Sekolah bacain hadis cepat. Ya. La taqdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Udah aman. Ya. Iya, mantap. Oke. Jadi marah boleh hanya sekedar menegur dan menyadarkan orang. Kalau dia sudah menghina kita, merendahkan kita, merendahkan agama kita, menginjak akidah kita, silakan marah. Tapi kalau orang itu sudah mulai melemah dan mengaku salah, jangan marah melulu. Nah, ini dia poin yang ketiga, daya marah kuat. Ya, daya marahku sedikit-sedikit emosi. Ditanya ini emosi. Beli ini Pak emosi. Lokal kayak gini Pak emosi. Ya. Semuanya emosi. Ini daya marah kuat namanya. Ya. Mau diapain emosi melulu. Ini yang tidak boleh. Ya. Ini mengalahkan akal sehat. Jadi ini yang tidak boleh, daya marah kuat, tinggi, emosional, nanti stroke, hati-hati. Ya. Nih, tidak bisa dikontrol. Nah ini, jadi setiap kita pasti ada rasa marah, pasti. Tapi tergantung bagaimana kita mengkondisikan daya marah yang ada di dalam diri kita. Paham Tum? Lanjut. Nah ini ya Bu, jangan marah tadi ya, tapi beda hadisnya. Ya. Lanjut aja kita. Terlebih. Lanjut. Nah, dampak negatif dari ghadab. Ya. Banyak.
menemui banyak kesulitan hingga penyesalan karena ada marah, terlalu emosional, banting ini, banting itu, banyak yang pecah, menyesal jadi akhirnya. Ya. Kalau kayak gini terus lebih baik kita end. Ya. Akhirnya bagaimana? Nyesal. Nah, ini ya. Rusak hubungan persaudaraan. Karena harta, karena sesuatu, ya, putus persaudaraan karena emosional tidak dikendalikan. Lanjut aja dia. Mana tadi? Menerima murka dari Allah, ini yang ditanyakan tadi. Apakah kita marah selalu menerima murka dari Allah? Tidak. Boleh marah, boleh, tapi jangan marah melulu. Nah, boleh marah? Boleh, jangan marah melulu. Ya, terlalu marah ini yang dilaknat. Nah, lanjut. Ya? Lanjut aja. Oke. Mana lagi? Menghindari sikap marah, meredam. Ya, sabar. Ya, innallaha ma'asy ya, Allah beserta orang yang sabar. Ya, berzikir kepada Allah ketika marah, subhanallah, subhanallah. Ya. Mantap. Oke. Berwuduk, ya. Nah, ini perlu Anda pahami ketika emosional memuncak, ya. Ada beberapa langkah yang perlu kita awasi dulu. Ya. Ketika kita marah dalam kondisi berdiri, robah posisi, maksudnya di situ tadi itu duduk. Ya. Kita marah dalam keadaan berdiri, robah posisi Anda duduk supaya agak tenang, ya. Emosional memuncak, kita duduk, redam sedikit. Masih duduk marah juga, bawa tidur. Bangun tidur marah juga. Ini terlalu setannya nih. Ya. Marah juga. Karena marah itu adalah sifat syaitan. Kalau dalam kondisi marah juga baca ta'awuz. Tahu saya tahu. Tahu saya tahu. Tua. Ya. Apa tadi? Karena setan takut. Ya. Sudah robah, duduk, berbaring, bangun, tidur, marah juga lagi. Tinggalkan tempat itu. Ya. Ngigau sama marah sama. Itu bukan ngigau. Ya. Kalau ngigau itu rata-rata orang tidur. Ya, di luar alam kesadarannya beda. Ya, ini marah, emosional. Ya, kita marah. Nah, rubah posisi, ambil air wuduk karena setan berasal dari api. Api dipadamkan dengan air, ambil air wuduk. Sudah wuduk nggak juga mau bawa sholat. Sholat kan banyak macamnya, ya. Kalau masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Ya, kalau marah karena dua pilihan, sholat istiqoroh. Marah karena hujan, sholat istiqoroh. Nah, kayak gitu. Ya, kita aman saja. Nah, lanjut ya. Sudah sholat masih marah juga. Ini kacau orangnya. Ya. Karena setan udah dikalahkan dengan berbagai macam, orangnya yang setan lagi nih. Oke. Begini aja ya. Lanjut. Itu dia. Jadi marah ya bisa kita kendalikan. Jangan sampai emosional harus mengendalikan ke akal kita. Ya. Akal harus mengendalikan emosional. Oke, paham? Meredam amarah, kemudian memberi maaf. Ini dari 04 ke 01.
Khilaf. Hah? Ya, khilaf. Oh iya. Oke, lanjut. Kelompok 1 jeruk, makan jeruk. Nah, itu serah Anda lah background, yang penting tergantung Anda. Ya. Berbagai jenis ya. Oke. Nah, itulah materi kita. Ya. Oke. Nah, materi kita yang berkaitan dengan nifaq dan ghadab. Ada yang perlu Anda tanyakan terlebih dahulu? Kalau nifaq iman itu Pak, berarti beda sama murtad. Nifaq imani beda sama murtad. Pada konsepnya nifaq i'tiqadi membawa seseorang keluar dari agama Islam. Bisa membuat seseorang murtad. Ya. Murtad keluar dari agama Islam. Beda konsepnya gini. Kalau orang Islam kemudian dia tidak melaksanakan aturan, sudah beranggap dia tidak Islam lagi, kan gitu. Keluar. Tapi orang murtad karena sesuatu dia berpindah agama. Pada konsepnya gitu aja. Nah. Nih. Yang lain? Ada yang mau Anda tanyakan tentang marah dan nifaq sebelum kita simpulkan pembelajaran kita pada kali ini? Pak, Ya. bagaimana sikap terhadap orang Munafik. Ya. Oke. Sikap terhadap orang munafik. Ya. Ada yang bantu? Ada nggak? Atau ada yang munafik sini? Oke. Sikap kita terhadap orang munafik. Ya. Yang pertama, ya, kita dianjurkan di dalam Islam ini watawa bisob, saling menasihati, ya. Dengan apa kita nasihati? Dengan sabar, dengan kebenaran. Maka bila melihat kemungkaran, cegah dengan 3 hal. Tadi Anda 2 tadi ya. Cegah dengan 3 hal. Bila Anda mempunyai kekuasaan, cegah dengan tangan Anda. Jika tidak, cegah dengan lisan. Yang keempat, doakan. Yang ketiga, doakan dia. Ya. Terhadap orang-orang munafik, mudah-mudahan dia kembali kepada jalan yang lurus. Tapi Pak, gimana cara menasehatinya? Sedangkan munafik itu kan dari penyakit dari hati, Pak. Ya. Jadi gimana kita tahu kalau seseorang itu munafik, Pak? Kalau seseorang, bagaimana kita tahu seorang munafik? Kita lihat ciri-ciri dari munafik. Karena dia berkaitan dengan perbuatan. Ya. Bila dipercayai ia khianat, berjanji mungkir, berkata dusta, berkelahi melampaui batas. 4 ciri-ciri ini akan menonjol di dalam kehidupan. Itulah salah satu dari orang munafik. Nah, itu cara menentukannya. Maka berhati-hati dengan orang munafik. Orang munafik ini sering bermuka 2. Ya. Bermuka 2. Keluar merpati yang membawa bunga, di dalam ular yang berbisa. Hati-hati. Ini orang munafik. Maka berhati-hati kita sama orang munafik. Maka orang munafik ini lebih berbahaya. Musuh dalam selimut. Pagar makan tanaman. Nah, ini dia hati-hati ya. Maka kita nasihati bahwa orang munafik ini bisa membawa seseorang kepada kafir. Ya. Karena sesama kita saling menasihati. Oke, ada lagi yang lain? Semisalnya kayak gini, tanda-tanda nifaq tuh kan Pak, bila bertengkar ia berbuat dosa. Semisalnya saya bertengkar dengan Suci dan Alisa Pak, sedangkan saya sudah meminta maaf contohnya Pak, telah mengalah. Apakah saya termasuk fasik? Mereka tidak memaafkan saya. Tidak. Saya tidak termasuk orang Tidak, Anda tidak fasik. Bapak yakin Anda tidak fasik? Ya, maksudnya di sini
siapa namanya? Suci marah sama Zakia karena Zakia melakukan sebuah kesalahan. Kemudian Zakia sudah ngakui dan minta maaf. Yang si Suci stop sampai di situ marahnya, maafkan, itu dia. Tapi marah terus, ini yang fasik lagi jadinya. Nah, itu, dah, oke. Itu barangkali ya. Ada lagi? Tapi dalam persoalan tadi masalah Anda itu kan masalah hati, Pak. Masalah hati nanti pada poin berikut ada qaswa bi qalbi namanya. Tapi materi nggak masuk. Ya, keras hati. Di buku lain ada keras hati, Pak. Buku materi kita masuk keras hati sebetulnya. Ini buku lama, ya. Keras hati. Nah, ini kita terangkan dalam episode berikut. Oke, barangkali demikian ya. Yang pertama kita berbicara tentang nifak. Nifak adalah sifat orang munafik. Nifak adalah perbuatan, orangnya adalah munafik. Lain di mulut, lain di hati. Hati-hati. Gimana orang yang munafik lebih besar dari kita, Pak? Gimana cara menasihati? Tapi kan udah Bapak sampaikan, ada 3 langkah. Yang pertama dengan biaidihi, tangan. Ya, yang kedua lisan. Yang ketiga kalbu, doakan. Nah, itu yang materi kita. Yang pertama berkaitan dengan nifak, orangnya munafik, orang yang pandai bermanis kata, lain dalam hatinya. Itu yang disebut dengan munafik atau nifak. Yang kedua materi kita tentang ghadab. Ghadab adalah persoalan hati, emosional. Emosional muncul karena sesuatu yang tidak disenangi, maka timbullah marah. Maka marah dibedakan dalam 3 tingkatan. Ada marah lemah, marah menengah, sedang, kemudian marah kuat. Ya. Maka untuk mencegah marah, yang pertama baca ta'awuz, robah posisi, ambil air wudhu, bawa sholat. Mudah-mudahan terhindar dari sifat marah. Oke? Demikian barangkali materi kita dalam pertemuan kali ini, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa Anda pahami, ya. Perbanyak membaca, perdalam ilmu Anda, ya. Banyak hal yang di luar sana yang perlu banyak kita ketahui, ya. Demikian saja, kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.